Selanjutnya saya ingin mendengarkan pengantar juga, kurang lebihnya 10 menit dari Profesor Dr. Arief Satria selaku Rektor IPB University. Silakan Pak Arief. Berikan tepuk tangan untuk Pak Arief. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira perubahan iklim kan sudah menjadi keniscayaan ya, dan ini tantangan nyata yang harus kita hadapi. Setiap kenaikan 1 derajat itu bisa menurunkan 10% produksi padi. Dan saya kira kaitan perubahan iklim dengan energi sangat erat, sehingga mau tidak mau transisi energi ini sudah menjadi keniscayaan. Nah kalau kita lihat sekalian, pengurangan emisi dari penggunaan biodiesel sebagai upaya kita transisi energi ini, alhamdulillah di Indonesia pada tahun 2020 sudah sampai pada 22,48 juta ton ekuivalen CO2. Dan ini setara dengan kontribusi terhadap 7,8%. Dan menurut saya langkah kita ini progresif ya, dan kita perlu memetakan lebih jauh dari potensi-potensi yang ada untuk sumber-sumber bioenergi. Yang pertama adalah sawit ya. Sawit ini menempati posisi yang pertama yang paling potensial. Yang kedua sekam padi, kemudian baru karet, kemudian sampah, kemudian kasava sangat kecil, tebu juga relatif kecil ya. Justru yang besar soal kayu. Jadi ada kurang lebih 10 sumber untuk bioenergi ini. Nah saya kira transisi energi bersih ini, saya kira sudah menjadi sesuatu sangat urgent sekali karena apa? Karena kita berusaha untuk menciptakan pembangunan rendah karbon, bagaimana kita menanggulangi krisis lingkungan, kita menjaga konektivitas yang kuat antara energi, air, dan pangan, serta mendorong inovasi energi bersih. Sehingga mau tidak mau perlu shifting ya. Baik bagaimana kita melakukan upaya kebijakan energi bersih yang mendorong investasi hijau, regulasi yang tegas terkait manfaatan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan teknologi dan inovasi, efisiensi rantai pasok, perubahan perilaku, serta peningkatan kenyamanan dan kesehatan sosial. Nah, ketika kita menghadapi upaya untuk kebijakan energi mix di Indonesia ini memang ada sejumlah tantangan. Yang pertama tentu kita telah berhasil menerapkan kebijakan energi B30 ya. Dan apakah kita berencana benar-benar menerapkan B60? Kalau memang iya, ini ada sejumlah isu yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ketersediaan infrastruktur dan jarak antar lokasi-lokasi pembangkit listrik dan jaringan listrik utama. Saya kira hal yang krusial. Kedua adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan listrik yang dihasilkan oleh PLN. Ketersediaan bahan baku, turunnya harga minyak dunia. Isu lingkungan karena perluasan kebun kelapa sawit. Kemudian juga meningkatnya kompetisi penggunaan sawit dan untuk energi dan pangan, serta kesenjangan peluang yang dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha besar dan kecil yang berpartisipasi dalam isu bioenergi ini. Nah, karena saya diminta untuk bicara soal risiko ya, saya akan coba bahas risiko satu persatu. Bagaimana risiko fiskal terkait dengan implementasi mandatori biodiesel ini? Pertama adalah soal kebutuhan dana untuk insentif semakin tinggi, sementara keterbatasan BPDPKS ya sebagai sebuah institusi yang membantu untuk funding ini terbatas karena trade-off antara alokasi anggaran untuk implementasi mandatori biodiesel dengan program inti seperti peremajaan sawit, peningkatan SDM, riset sawit dan sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa kebutuhan dana untuk insentif ini akan semakin besar jika selisih antara harga indeks pasar biodiesel dan harga indeks pasar solar semakin melebar. Kemudian juga dana perkebunan sawit tergantung pada harga dan pungutan ekspor. Meningkatkan pungutan ekspor akan menurunkan daya saing ekspor sawit Indonesia. Jadi juga ada pro kontra penggunaan dana perkebunan sawit untuk pengembangan biodiesel sehingga dapat menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan. Oleh karena itu dengan risiko-risiko itu maka langkah apa yang kita lakukan? Strateginya tentu penerapan kebijakan pajak karbon dan green incentive yang penting harus kita lakukan. Penambahan alokasi dana insentif pengembangan biodiesel melalui mekanisme APBN. Memberikan insentif pada penggunaan biodiesel kategori public service obligation ya. Dan serta meningkatkan efisiensi industri biodiesel dan reformulasi untuk biodiesel ini. Kemudian apa risiko pasar? Risiko pasarnya terkait dengan kompetisi penggunaan biodiesel dan energi terbarukan. Saya kira adanya mobil listrik, ya, green fuel dan sebagainya dapat menjadi penghambat keberlanjutan industri biodiesel. Kemudian pengembangan industri biodiesel masih tergantung pada insentif dari pemerintah. Kemudian pertumbuhan pasar domestik yang tinggi membuat para produsen biodiesel ini kurang tertarik untuk masuk ke pasar internasional. Kemudian hambatan dagang terhadap produk biodiesel Indonesia juga sangat tinggi, terutama karena isu lingkungan. Biaya logistik dan biaya transaksi juga masih tinggi, serta permintaan bahan baku untuk biodiesel dapat meningkatkan harga minyak goreng, khususnya pada saat produksi sawit ini turun. Di sisi lain, implementasi program B30 ini dapat menjaga keseimbangan harga CPO di pasar dunia sehingga harga di tingkat petani bisa membaik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengurangi intervensi pemerintah terhadap pasar domestik secara bertahap serta mendorong daya saing ekspor biodiesel.
Nah kemudian bagaimana risiko lingkungan? Risiko lingkungan, pengembangan biodiesel meningkatkan permintaan serta kapasitas produksi. Tentu peningkatan kebutuhan bahan baku, khususnya minyak sawit ini, meningkatkan risiko defisit stok untuk minyak sawit. Juga diperkirakan pembukaan lahan baru perkebunan sawit bisa mencapai 9,2 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan bauran biodiesel sebesar 50%, ya, atau B50. Kemudian meningkatkan krisis lingkungan hidup karena ekspansi perkebunan sawit secara besar-besaran, yang saya kira juga akan menjadi isu internasional, dan peningkatan bauran biodiesel sehingga dapat menjadi penghambat terwujudnya komitmen penurunan emisi GRK yang ditetapkan dalam updated National Determined Contribution atau NDC. Nah, kemudian kita perlu sejumlah strategi ya, seperti mendorong peremajaan sawit dan mengendalikan laju konversi lahan hutan untuk perkebunan sawit. Produktivitas sawit juga harus kita lakukan, dan sekarang di Amerika sudah ditemukan alat instrumen untuk dengan menggunakan teknologi genomics ya, dengan tools genomics itu bisa mengetahui kualitas bibit sejak awal. Problem hari ini adalah kita beli sawit, kemudian kita tanam, kita tahu hasil itu 5 tahun kemudian. Dan kalau kita nggak tahu kualitas bibit dari awal, ini sangat berisiko. Dan ini banyak kondisi sawit rakyat nanam, kemudian ketika 5 tahun ternyata buahnya sangat-sangat minim sekali. Nah sekarang sudah dengan genomics sudah bisa dianalisis potensi bibit ketika kita mau nanam. Nah, oleh karena itu memang mau tidak mau riset dan teknologi berbasis pada teknologi kekinian pada genomics ini sudah menjadi keniscayaan untuk perkebunan sawit. Kemudian next, saya kira kemudian bioetanol di Indonesia. Nah, pengembangan bioetanol di Indonesia ini juga mengalami hambatan karena pasokannya tidak konsisten, volatilitas harga, dan juga potensi produksi etanol selulosa alternatif saya kira sangat banyak ya. Saat ini kalau kita bicara etanol kan dari tebu ya. Nah, sebenarnya teknologi sekarang sudah semakin berkembang. Kalau bicara tebu, mana untuk gula, mana untuk energi. Kalau kita lihat sebenarnya gula generasi pertama itu dari tebu. Gula generasi kedua dari tepung-tepung, gula generasi ketiga dari limbah sawit. Saat ini sudah ditemukan teknologi terkini bagaimana mengganti gula bukan dari tebu lagi tapi dari limbah sawit. Nah ini kalau terjadi, saya kira akan sangat mengurangi ya permintaan terhadap gula untuk pangan. Dan menurut saya teknologi atau inovasi-inovasi yang berbasis pada teknologi terkini sehingga memunculkan alternatif food, future food ya, pangan masa depan yang alternatif ini bisa menjadi solusi banyak hal. Tadi soal gula bisa disubstitusi oleh sawit dan sebagainya. Nah sehingga isu food, fuel dan feed ya, ini adalah isu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Nah bagaimana peran perguruan tinggi? Saya kira perguruan tinggi punya peran yang besar karena yang kita hadapi hari ini adalah the valley of death. The valley of death itu apa? Tidak ada jembatan antara dunia industri dengan dunia akademisi. Alhamdulillah sekarang adanya berkembangnya sains teknopark di berbagai tempat, itu sudah mulai dijembatani melalui proses hilirisasi inovasi yang semakin baik. Nah, tentu peran di perguruan tinggi, riset dan inovasi mau tidak mau harus terus didorong, termasuk bagaimana meningkatkan kausal tebu untuk kepentingan energi ini ya, varietas unggul yang harus dilakukan yang bisa didorong untuk bisa meningkatkan produktivitas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan para sociopreneur, next, terus juga masalah varietas-varietas baru seperti sorghum untuk industri, mana untuk pakan, mana untuk pangan, selalu 3 hal ini selalu harus dicarikan di tengah. Kemudian juga mikroalgae, yang saya risetnya juga semakin banyak, yang sudah berkembang. Kemudian kita lihat lagi, next ada lagi yang lain seperti untuk mikroalgae, sekarang memang belum berkembang secara maksimal. Kemudian kita lagi untuk beberapa zat bioaditif yang saat ini sudah banyak ditemukan di perguruan tinggi. Nah jadi Ibu sekalian, saya kira kampus punya peran, satu hilirisasi inovasi, dan kalau bicara inovasi bicara riset, bicara resources, bicara dana. Jadi mau tidak mau riset harus terkonsolidasi antara energi, transisi energi ini, dan pangan menurut saya 2 ini menjadi harus prioritas. Riset perguruan tinggi ke depan itu menyelesaikan masalah pangan dan transisi energi. Kemudian yang kedua adalah orang. Kita bicara inovasi, kemudian bicara soal bagaimana menghasilkan para teknopreneur hijau. Green technopreneur itu menjadi keniscayaan karena orang-orang yang bisa memproduksi dan menyelesaikan masalah isu lingkungan di masa depan adalah pengusaha-pengusaha yang memang punya concern terhadap isu-isu lingkungan. Sehingga mimpi kita untuk menjadi sebuah negara dengan visi sustainable development dengan sustainability yang baik, yang yang
bisa antisipatif terhadap perubahan iklim, pada saat yang sama daya saing juga meningkat karena teknologi 4.0 kita dorong. Inilah dua hal yang harus berjalan dengan seiringan. Jadi saya kira itu salah satu tugas perguruan tinggi yang harus terus kita dorong, inovasi dan orang. Kalau dua ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah solusi transisi energi dan sustainable food masa depan bisa terjamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Pak Arief. Pak Arief tadi banyak menjabarkan mengenai urgensi transisi energi bersih di pertanian, lalu resiko implementasi dari transisi energi di pertanian, pengembangan bioetanol, lalu juga peran universitas. Saya ingin bedah satu-satu, Pak. Karena kita sedang membicarakan tentang hukum, saya ingin tahu dulu bagaimana sejauh ini regulasi yang ada di bidang sektor pertanian ini bisa mendukung agar transisi energi ini bisa lebih cepat terjadi di sektor pertanian, serta regulasi yang ada saat ini juga bisa mendatangkan lebih banyak investasi. Boleh dielaborasi, silahkan Pak. Baik, yang penting kan pertanian di Indonesia sebagian besar masih berbasis pada lahan. Dan lahan itu memang sumber konflik antara energi, pangan, dan pakan. Dan sampai sekarang belum, masih harus dicarikan titik temu, titik keseimbangan di mana kebutuhan semuanya bisa diatasi. Nah, menurut saya hal yang sebenarnya perangkat regulasi sudah cukup ya. Misalnya undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, itu adalah instrumen untuk melindungi lahan-lahan agar tidak dikonversi. Problem hari ini kan problem konversi lahan yang sangat-sangat masif, yang ini berdampak pada penurunan produksi pertanian. Nah, persoalan yang krusial adalah bahwa tata ruang menjadi instrumen yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun pemerintah provinsi, yang menjadi basis bagi justifikasi untuk melakukan konversi untuk lahan-lahan irigasi teknis dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya tantangan besar karena kebutuhan lahan dunia ini saat ini untuk sampai pangan kita tercukupi itu dibutuhkan 5,4 miliar hektar. Ya. Dunia hari ini baru memiliki 5,1 miliar hektar sehingga diperlukan 300 juta hektar. Nah, kalau kita ini berusaha untuk 300 juta hektar, memenuhi pangan dunia, berarti harus membuka 300 juta hektar. Kan satu yang kita lakukan adalah ekstensifikasi, yang kedua adalah memproteksi. Ya. Jadi ketiga adalah intensifikasi. Berarti intensifikasi kan produktivitas. Seperti tadi saya sampaikan untuk gula, ya untuk tebu, bagaimana produktivitas bisa meningkat secara drastis ketika lahan semakin berkurang, mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah intensifikasi untuk produktivitas berlipat-lipat agar bisa kebutuhan pangan dan kebutuhan energi dua-duanya bisa terpenuhi. Nah, jadi saya kira isu lahan ini saya kira demikian Mbak, yang regulasinya sudah ada tahun 2009, hanya implementasinya terkendala masalah monitoring terhadap tata ruang di Indonesia. Oleh karena itu kita berharap bahwa pemerintah pusat bisa melakukan pemetaan hasil tata ruang di daerah-daerah. Mana lahan-lahan yang memang sudah potensial untuk pertanian, ya jangan dikonversi. Itu kan bagian dari upaya kita untuk proteksi. Jadi ekstensifikasi, intensifikasi, dan proteksi itu tiga instrumen yang harus kita lakukan. Nah, proteksi itu lagi-lagi masalah keberanian kita karena dalam undang-undang sendiri ada celah bahwa setiap kabupaten menyisakan 20% untuk lahan pertanian. Jadi seolah-olah kalau dia sudah punya 40% boleh mengkonversi 20%. Nah, itu ada pasal yang memang menurut saya perlu direvisi bahwa dengan ada batas minimum 20% itulah membuat orang menjadi yang punya 50 ya 30 dikonversi aja, toh batasnya 20. Nah, padahal mengkonversi 20-30% itu kan something sekali untuk pertanian kita. Lantas jika kita berbicara tentang investasi, kira-kira investasi apa yang diperlukan untuk bisa mendukung transisi energi termasuk di sektor pertanian? Boleh dijelaskan Pak, contohnya apa saja? Nah, menurut saya investasi yang harus dilakukan pertama mau tidak mau soal riset ya. Itu investasi yang paling menurut saya itu satu riset ya. Karena riset kita dananya masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, dibandingkan Thailand, dibandingkan negara ASEAN kita tergolong masih sangat rendah. Karena riset itu basis untuk apapun Pak, termasuk untuk inovasi, kemudian untuk meningkatkan produktivitas, semua bertumbuh pada riset. Nah, ketika riset kita kuat, laboratorium infrastruktur kita kuat, kemudian kedua diikuti dengan mindset yang sangat baik para peneliti, agar risetnya adalah riset yang impactful, fokus pada impact. Fokus pada impact ya tadi, ketika pemerintah sudah mengambil kebijakan strategis bahwa food dan transisi energi menjadi dua
hal yang harus didorong, maka mau tidak mau arah riset harus mengarah ke sana, dan untuk itulah harus duduk bersama antara peneliti dengan kaum pengusaha. Antara market dan akademisi harus duduk bersama untuk mendiskusikan kira-kira tema riset apa yang harus dilakukan. Problem hari ini adalah peneliti merasa paling pintar, ya. Karena apa? Karena dianggap lebih tahu tentang ini. Dunia industri merasa paling pintar juga. Jadi titik temunya itu masih belum begitu oke. Oleh karena itu menemukan jembatan antara dunia industri dengan dunia akademisi, ya, peneliti duduk bersama merumuskan riset bareng, kemudian melakukan itulah disitulah sebenarnya kan sudah ada perangkat seperti misalnya pengurangan pajak, ya. Tax deduction itu sebenarnya sudah diciptakan agar pengusaha-pengusaha memanfaatkan hasil-hasil riset dari perguruan tinggi. Namun ini juga belum efektif. Saya tidak tahu kenapa. Ini perlu dievaluasi. Regulasinya sudah ada, tapi lagi-lagi belum efektif untuk bisa mendorong agar dunia usaha benar-benar bisa mengambil hasil-hasil riset perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah percepatan untuk konteks tadi, misalnya keberanian kita untuk investasi untuk hal-hal baru, untuk teknologi baru. Seperti tadi misalnya aspek biaya material. Saat ini saya sudah berkali-kali ke BUMN, ke kementerian mengatakan bahwa investasi untuk pangan, untuk gula, itu sudah bisa dari limbah sawit. Limbah sawit itu kira-kira lebih sekitar 15 juta ton per tahun, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gula kelas industri yang saat ini kita masih impor. Teknologinya sudah ada. Nah, oleh karena itu keberanian BUMN ataukah swasta untuk berinvestasi untuk teknologi-teknologi baru itulah yang menurut saya ini harus didorong gitu loh. Itu pertama, kalau itu bisa diciptakan, maka gula kita dipenuhi dari byproduct. Dari tandan buah kosong bisa dibuat untuk gula. Artinya apa? Ini byproduct, ini bagian dari circular economy, ya. Jadi arah riset yang mengarah pada circular economy ini juga harus didesain, diarahkan dan dilaksanakan dengan baik, ya. Terlepas dari minimnya riset berarti ya Pak ya, kendala terbesar kita berarti riset di pertanian. Jika nantinya investasi banyak, tetapi negara kita apakah siap dengan investasi besar-besaran yang masuk ke sektor pertanian? Kami ingin tahu apakah regulasi di negara kita cukup memadai untuk masifnya investor masuk ke bidang pertanian. Boleh dijabarkan Pak? Ya kan investasi di bidang pertanian kan tergantung menguntungkan apa tidak. Dan saya yakin kalau kita bicara soal pangan ya insya Allah sangat-sangat menguntungkan, ya. Tapi koreksi tadi sebenarnya bukan soal risetnya nggak ada, risetnya sudah banyak untuk produk pertanian. Tapi itu lagi-lagi, ini persoalan hilirisasi, persoalan jembatan. Maka tadi saya katakan the valley of death. Ada lembah kematian. Lembah kematian itu menggambarkan di mana peran perguruan tinggi luar biasa dalam riset ini, peran industri dalam pengembangan produk, nggak ada jembatan. Nah, kalau sekali lagi kalau itu ada jembatan, maka solusi atas masalah yang ada di pasar itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu untuk investasi yang mendorong di bidang energi, ya tadi saya kira perlu dimanfaatkan. Satu, diarahkan pada lahan-lahan eks tambang. Nah ini, menurut saya lahan eks tambang itu lahan yang potensi sangat besar, ada jutaan hektar yang saat ini tidak dipakai untuk apa-apa. Jadi perusahaan-perusahaan tambang ketika sudah selesai, exit strateginya harus melakukan reklamasi. Nah ketika reklamasi itu digunakan untuk produk-produk energi, itu akan menjadi solusi. Saya baru kemarin ketemu dengan Bu Nike ya di RUT Pertamina, kerjasama IPB dengan Pertamina saat ini akan diarahkan pada bagaimana bisa meningkatkan produktivitas pasca tambang. Itu sebagai sebuah solusi yang baik. Nah kalau perusahaan-perusahaan tambang yang menggunakan itu kemudian melakukan reinvestasi di bidang energi, dengan bioenergi dengan memanfaatkan lahan eks tambang, itu akan menjadi solusi menurut saya. Jadi jangan gunakan lagi lahan-lahan subur kemudian dikonversi untuk tanaman yang sudah ada untuk padi, silakan bisa terus diteruskan, dan ekspansinya menurut saya salah satunya adalah daerah eks tambang itu. Jika Anda lihat secara general, apakah kondisi Indonesia sendiri sudah siap untuk transisi energi di bidang pertanian? Saya kira bukan soal siap atau nggak siap, harus siap. Karena ini hal yang paling memungkinkan bisa kita dorong ya melalui
untuk energi terbarukan ya, baru dan terbarukan itu salah satunya adalah dalam bidang pertanian. Oleh karena itu kreativitas untuk menghasilkan inovasi-inovasi tadi saya sampaikan tadi, variasi-variasi sekarang bahkan sumbernya bukan lagi dari tadi saya tebu kan, sekarang sudah lagi dari batang sawit juga bisa dimanfaatkan untuk energi. Jadi oleh karena itu sebenarnya opsi untuk membangun sumber-sumber energi itu sangat-sangat banyak ya, dari limbah sawit turunannya itu bisa dipakai untuk energi. Nah ini sekarang tinggal bagaimana membuat roadmap kerangka investasinya seperti apa. Nah sehingga pengusaha-pengusaha muda yang green technopreneur itu bisa tertarik untuk terjun dalam bidang transisi energi yang bagus tersebut. Boleh Pak digambarkan satu negara yang mungkin sudah sukses untuk menjalankan transisi energi di sektor pertanian Pak? Ya Brazil tentu. Ya Contohnya? Brazil adalah contoh yang negara yang saya kira sukses melalui etanolnya, bioetanol. Saya kira Brazil negara yang sangat sukses. Nah karena itu memang mau tidak mau saya bertemu dengan Mahathir Mohamad sekitar sebulan lalu ya. Dia pesan sama saya gini, Pak Rektor, yang you harus segera siapkan adalah estate management. Jadi ini pesan yang kenapa industri sawit Malaysia sangat kompetitif di Indonesia. Karena memang dari awal Mahathir sudah menyiapkan estate management. Manajemen untuk perkebunan yang kawasan-kawasan besar. Yang memang sehingga sawit Malaysia produktivitas lebih tinggi, karena memang dia sudah dari awal mindset adalah mindset estate management. Nah, oleh karena itu menurut saya salah satu hal yang harus dilakukan di Indonesia sekarang adalah bagaimana menyiapkan kemampuan kita dalam estate management ya, sehingga kerangka investasi besar untuk berbagai produk untuk kepentingan bioenergi dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan baik dengan prinsip-prinsip manajemen yang efisien dan lebih efektif. Oke, baik. Saya mau ke Pak Arief. Bagaimana dari Pak Arief? Baik, Korea Selatan itu sebagai sebuah negara yang awalnya dengan kita startnya sama, sekarang maju luar biasa. Dan hari ini Korea Selatan menegaskan dua tema pembangunan. Satu digital deal, yang kedua adalah green deal. Jadi digital dan green itu adalah dua track yang saat ini dianut oleh Korea Selatan dan apapun investasi, inovasi diarahkan pada dua hal ini. Nah saya kira pemerintah namanya juga harus memilih, harus menentukan sebagai arah pembangunan kita ke depan, dan saya sepakat kalau yang dipilih adalah misalnya food security dan energy transition. Jadi transisi energi dan food security itu dua hal yang saya kira harus benar-benar ditegaskan sehingga itu menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir, untuk itu memang butuh inovasi, tadi agility, creativity dan sebagainya. Dan itu modal bagi kita untuk menentukan masa depan. Masa depan tidak bisa diprediksi, tapi Abraham Lincoln mengatakan the best way to predict the future is to create it, dengan inovasi-inovasi, dengan karya-karya yang produktif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief.